Jemaat GKJ Cilewening yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja. Salam. Hari ini 22 April 2021, GKJ Cilewening genap berusia 16 tahun. Kita percaya bahwa sejak didewasakan, Raja Gereja selalu memimpin kita sampai saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, supaya dalam perjalanan hidup bergereja ke depan tidak kehilangan arah, pada kesempatan ini saya Yohanes Suroso atas nama dan sebagai Ketua Majelis GKJ Cilewening mengingatkan sejarah dan misi dewasanya GKJ Cilewening sejak mulanya sebagai berikut. Berawal dari rencana pentahbisan pendeta atas diri Saudara Setiadi SSI Teologi sebagai pendeta Gereja Kristen Jawa Kartasura, melalui pergumulannya maka perlulah adanya gereja dewasa yang menahbiskannya. Untuk keperluan itu, kemudian GKJ Kartasura, Pepandan Pucangan, Karangduren, Sambon, dan kemudian Pepandan Batan bersedia sebagai gereja dewasa untuk menahbiskan pendeta atas diri Saudara Setiadi SSI Teologi. Selanjutnya pada tanggal 22 April 2005 berdirilah gereja dewasa yang diberi nama GKJ Cilewening, sekaligus sebagai pentahbisan Saudara Setiadi SSI Teologi sebagai pendeta GKJ Cilewening. Peristiwa itu dimaknai melalui sengkalan petung kawruh pengetahuan bahasa Jawa, yaitu dengan sengkalan Pandawa Hanyipta Weninging Panembah yang mempunyai watak angka tahun 2005 dengan penjelasan sebagai berikut. Pandawa berwatak 5. Pandawa bermakna keluarga atau jemaat atau gereja. Yang kedua, Hanyipta utawi cipta berwatak 0, bermakna cita-cita atau pepinginan yang diharapkan. Yang ketiga, wening berwatak 0 bermakna bersih. Yang keempat, panembah atau manungso atau manusia berwatak 2 bermakna jemaat. Sengkalan Pandawa Hanyipta Weninging Panembah berwatak tahun 2005 dibaca dari kanan ke kiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sengkalan Pandawa Hanyipta Wening Panembah bukan hanya merujuk pada watak tahun 2005, tetapi mengandung maksud bermakna misi dan landasan bergereja. Gereja yang lahir dewasa pada tahun 2005 itu hendaklah menjadi gereja atau keluarga atau jemaat yang Pandawa Hanyipta Weninging Panembah, yaitu menciptakan gereja yang bersih, suci hati, dan hening dalam manembah. Demikian kiranya misi ini selalu dipegang teguh ke depan, baik oleh jemaat yang saat ini maupun jemaat masa depan. Oleh sebab itu maka kita kiranya akan menjadi dewasa, lebih dewasa lagi, dan bertumbuh lagi menjadi gereja yang Pandawa Hanyipta Wening dalam panembah. Demikian juga kiranya gereja ini akan menjadi gereja yang bersih dalam bergereja, berjemaat maupun menciptakan hati yang bersih. Demikian kiranya misi ini selalu dipegang teguh ke depan. Selamat berulang tahun dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
Umat dimohon berdiri. 16 tahun yang artinya sudah 192 bulan atau 5.760 hari atau 138.240 jam atau 8.294.400 menit atau 497.664 detik. Kita menjalani kebersamaan sebagai GKJ yang dewasa. Dan tidak sedikit pun Allah meninggalkan pimpinannya atas gereja kita. Hingga dalam kesadaran iman, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Marilah bersama kita pujikan NKB 111 Gereja Bagai Bahtera. Pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. 16 tahun kedewasaan Gereja Kristen Jawa Ciptowening adalah sebuah proses bersama, di mana setiap kita umat di dalamnya merasakan kebahagiaan dan kesedihan bersama, kesatuan dan kerenggangan bersama, kelegaan dan kegetiran bersama, kesembuhan dan bahkan kesakitan bersama. Namun, kita selalu mengimani bahwa itu semua adalah bagian dari karya Tuhan. Sebagaimana firman-Nya, sebab biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang,
firman Tuhan yang mengasihi engkau. Yesaya 54 ayat yang ke-10. Marilah bersama kita pujikan biarpun gunung-gunung beranjak. Engkau memanggil dan membentuk kami sebagai bagian dari tubuh kudus-Mu, seperti dalam sabda-Mu. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Roma 12 ayat 4 sampai dengan 5. Karenanya selidikilah hati kami, ya Allah. Apakah justru dengan sengaja kami melupakan kesatuan tubuh-Mu dengan ketidakpedulian kami satu dengan yang lain? Tiliklah batin kami. Apakah justru kami merusak kesatuan tubuh-Mu dengan kasar dan kejamnya perkataan serta perbuatan kami kepada sesama, menjadikan tubuh-Mu begitu kering kelaparan karena ketidaktaatan dan keengganan kami dalam berpelayanan, menggerogoti tubuh-Mu dengan penyakit karena keegoisan, kepentingan, nafsu akan pengakuan dan pujian. Bahkan terkadang kami berbahagia akan penderitaan sesama kami tanpa kami sadari. Saat anggota tubuh yang lain sakit, maka seluruh badan juga ikut sakit merasakannya. Kami lupa bahwa luka satu anggota tubuh adalah luka bersama. Kebahagiaan satu anggota tubuh adalah kebahagiaan seluruh tubuh. Tuhan, ampunilah kami. Kidung pasamuan Jawi 300 kawan dosa kalih kerso amirsani.
bangkit berdiri. Berita anugerah. Bagi kita yang sungguh menyadari dosanya yang telah melukai kesatuan tubuh Kristus dan mau setia menjaga dan memelihara tubuh kudus Kristus sebagai Gereja Kristen Jawa Ciptowening, demikian anugerah Tuhan bagi kita. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mazmur 133 ayat 1-3. Syukur kepada Allah. Marilah bersama kita pujikan KJ 249, Serikat Persaudaraan. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita satukan hati menghadapnya, menyediakan dan mengarahkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Puji syukur, haru, dan kami begitu merasakan kasih setia Tuhan dalam perjalanan kehidupan bergereja GKJ Ciptowening. 16 tahun penyertaan-Mu sungguh kami rasakan. Dan bahkan pada saat ini kami pun juga mengalami penyertaan-Mu melalui kasih setia-Mu yang sebentar lagi kami terima melalui sabda-Mu. Tuhan memberkati kami semua untuk sungguh mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Kristus, sehingga setiap firman yang kami dengar oleh Roh Kudus mampu kami renungkan dan kami lakukan dalam keseharian kami sebagai bagian dari anggota tubuh kudus Kristus. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap mengerjakannya sebagai gereja. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan terambil dari surat Kolose 2 ayatnya yang ke-7. Kolose 2 ayat 7, demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia
dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh puji syukur dan haru kita saat ini bersama-sama begitu menikmati kasih pemeliharaan Tuhan. 16 tahun Ia begitu menyertai kita. Dan saat ini wujud penyertaan itu juga begitu Ia sampaikan melalui kehendak-Nya, dengan kita bersama-sama merenungkan firman-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berakar dan kemudian tumbuh oleh Kristus. Itulah yang menjadi dasar firman Tuhan pada saat ini. Artinya, sebagai gereja kita diajak menyadari bahwa Kristus adalah sumber kehidupan gereja. Seperti jemaat Kolose yang juga diajak untuk memahami keberadaan mereka, iman mereka, keselamatan mereka terpelihara apabila mereka berakar dan tumbuh dalam Kristus. Di sini kita bisa menyadari bahwa Kristus dianalogikan seperti bumi, sumber dan penopang kehidupan. Kemudian jemaat Kolose seperti pohon yang bisa hidup jika ia menancap kuat pada bumi dan tumbuh di atasnya. Maka gereja kita GKJ Ciptowening tentu juga memiliki refleksi yang sama. Bukankah selama 16 tahun ini kita sudah hidup melalui Kristus? Ialah sumber kehidupan bergereja kita. Kita begitu mengakar ke dalam dan kemudian kita tumbuh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi persoalan dan pertanyaannya adalah, kita sudah tumbuh di atas sumber kehidupan, yaitu Kristus. Seperti pohon yang tumbuh di atas bumi. Begitulah gereja kita tertanam di atas tubuh Kristus. Menjadi refleksinya adalah, selama 16 tahun ini, buah apa yang kemudian bisa kita kerjakan? 16 tahun ini sudah menjadi buah apa pohon GKJ Ciptowening itu? 16 tahun ini sudah memberikan persembahan kemuliaan apa sebagai pohon yang tumbuh di atas tubuh Kristus? Ataukah seperti refleksi dalam penyesalan tadi, dalam pengakuan dosa, justru kita tidak menyadari kesatuan tubuh Kristus itu? Maka pula kita juga tidak menyadari seperti apa pohon GKJ Ciptowening itu. Bahkan mungkin kita juga tidak menyadari ada ranting yang kemudian kering, ada daun yang kemudian layu.
Karena kita hanya memperhatikan diri kita sendiri. Yang penting kita tetap tampak hijau. Yang penting kita tetap tampak segar di depan orang. Tetapi kemudian tanpa kita sadari, ada daun-daun, ada ranting-ranting di sekeliling kita yang kering dan layu. Berakar dan bertumbuh di dalam Kristus adalah tentang kebersamaan. Tidak bisa hanya sebagian yang begitu menerima kesegaran terus, tetapi yang lain tidak. Tidak bisa hanya satu yang menerima nutrisi, menerima berkat, menerima anugerah dari tubuh Kristus, sementara yang lain kemudian terhalang. 16 tahun menjadi refleksi bagi kita untuk melihat sisi ranting GKJ Cipta Wening yang perlu kita lihat, mana yang kemudian kering dan mana yang kemudian layu. Dan kemudian kita berusaha bersama untuk menyegarkannya, untuk memulihkannya, sehingga kemudian berbuah bersama-sama. 16 tahun kiranya menjadi semangat untuk bisa berbuah bersama. Buah gereja, pohon GKJ Cipta Wening bukan hanya buah pribadi, tetapi buah kebersamaan, buah persekutuan. Dan pada saat ini kita dipanggil untuk melakukannya di tengah situasi yang menjadi keprihatinan bersama akan pandemi COVID-19. Begitu terbatas ruang gerak kita dalam tugas panggilan kita sebagai gereja, pemeliharaan iman dan pewartaan keselamatan. Tidak bisa hanya menjadi pekerjaan yang kemudian yang berbuah hanya majelis, pendeta, komisi, tidak. Tetapi butuh kebersamaan yang sejati. Satu tubuh sebagai ranting Kristus, sebagai pohon Kristus yang tumbuh bersama-sama serta berbuah bersama. Dan pada saat ini juga kita diingatkan selama 16 tahun begitu banyak hal yang sudah kita alami. Naik turunnya persekutuan kita sebagai gereja, suka duka perjalanan kita sebagai gereja yang mungkin terkadang juga tertatih. Tetapi seperti firman Tuhan hari ini, Ia mengucapkan berkat yang luar biasa. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman, menjadi penguatan bagi kita. Jika 16 tahun kita sudah begitu disertai Tuhan, maka kita juga beriman ke depan penyertaan Tuhan itu begitu nyata bagi gereja kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang bisa kita kerjakan sebagai bagian dari tubuh Kristus, sebagai pohon yang tumbuh di atas tubuh Kristus, agar kita sungguh berbuah sebagai ucap syukur kita karena Allah begitu menyertai kehidupan bergereja kita. Mari kita memiliki kehidupan seperti gambaran orang yang sedang berkendara dengan mobil. Di jalan tentu banyak kendaraan yang lain, banyak mobil, sepeda motor,
dan juga angkutan umum yang lain. Maka dalam kita mengendarai mobil gereja kita harus berhati-hati. Kita harus selalu waspada. Kita harus menaati peraturan, menaati rambu-rambu. Sekarang banyak sekali CCTV di perempatan. Dan kemudian kalau ada yang melanggar akan mendapatkan tilang elektronik. Jika pada CCTV saja kita memiliki ketakutan dan ketaatan, bukankah Raja Gereja kita Kristus adalah Maha CCTV yang juga melihat setiap gerak-gerik kita, setiap perilaku kita dalam kehidupan bergereja. Jangan sampai kemudian kita lupa bahwa Ia juga melihat kita. Ia Maha CCTV yang agung. Dan kita tidak menyadari bahwa Allah mungkin juga memberikan surat tilang kepada kita. Sebagai mobil, kita juga selain berhati-hati menjadi gambaran ketaatan pada rambu-rambu. Ketaatan kita jika rambu-rambu lalu lintas adalah sebuah undang-undang, maka sebenarnya dalam kehidupan bergereja kita juga memiliki rambu-rambu, yaitu Alkitab, pokok-pokok ajaran Gereja Kristen Jawa, tata gereja dan tata laksana Gereja Kristen Jawa beserta pedomannya, kemudian PKPK. Semua itu berusaha untuk kita taati agar kita tidak mencelakai orang atau mencelakai diri sendiri. Ketika kita melanggar peraturan, resikonya adalah mencelakai orang dan mencelakai diri sendiri. Ketaatan kita kepada Allah, kepada Kristus, kepada ajaran yang sudah diterima, seperti dalam firman tadi, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Ada pengajaran di sana, ada hukum Tuhan di sana. Kiranya itu juga menjadi rambu-rambu kita. Selain itu, mobil juga memiliki kaca depan yang menjadi fokus utama kita untuk melihat ke depan, yang menjadi tujuan kita, yaitu tugas panggilan kita, pemeliharaan iman dan pewartaan kasih keselamatan. Dalam melihat juga ada spion kiri dan kanan yang bisa kita maknai sebagai kepekaan kita untuk melihat kanan kiri kita, situasi di sekeliling kita, situasi dunia, supaya kita bisa beradaptasi, supaya kita juga bisa mengalami pembaharuan, tidak stagnan atau merasa pakem, tidak boleh berubah, tetapi kita bisa beradaptasi. Yang kemudian kita juga bisa melihat spion untuk melihat sisi belakang, sejarah, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Majelis di awal sebelum ibadah tadi. Menilik sejarah, belajar dari sejarah untuk menjadi lebih baik. Inilah yang bisa kita kerjakan sebagai gereja yang tumbuh dan berakar di dalam Kristus. Apabila kita bisa melaju di rencana Tuhan dengan baik, seperti mobil yang dikendarai dengan sangat baik, seperti mobil yang kemudian melaju dengan baik, maka kemudian melimpahlah syukur di dalam hati kita. Karena suasana di dalam mobil
kemudian menjadi sejuk dan nyaman. Seperti pohon yang kemudian rindang, lebat daunnya, yang kemudian juga berbuah manis dalam karya penyelamatan Allah. Inilah yang menjadi tugas dan panggilan kita, sekaligus refleksi kita dalam mensyukuri 16 tahun karya Tuhan bagi GKJ Ciptowening. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi selamat ulang tahun untuk GKJ Ciptowening yang ke-16 tahun. Dan mari kita terus berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Kristus. Tuhan memberkati. Kita masuk di dalam saat teduh.
Dimohon untuk berdiri. Marilah dengan umat beriman di seluruh dunia dan di sepanjang zaman kita memperbaharui iman dengan mengucapkan pengakuan iman bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk. Mari dasarkan syukur kita kepada Tuhan dalam iman akan firman-Nya yang demikian. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91 ayat 16. Marilah kita bersama-sama pujikan nama Tuhan dari KPJ 173, Moro do aturno pisungsungmu. Ing kapan kang kini
Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di surga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang selalu kami terima hingga saat ini. Kami tahu dan percaya bahwa semua berkat yang kami peroleh karena kemurahan Tuhan. Untuk itu, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami mengaturkan persembahan kepadamu. Semoga kasih karunia dan berkat kemuliaan ucapan syukur kami untuk selama-lamanya. Kuduskan dan terimalah persembahan ini agar boleh menjadi berkat buat pelayanan-Mu. Jadikan kami jemaat yang dapat senantiasa bersyukur atas semua hal yang telah kami terima. Bapa, sebentar lagi kami juga akan mengakhiri ibadah pada saat ini dan akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Tuhan senantiasa akan memberkati, menuntun dan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami haturkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Marilah kita menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Kita satu dalam Tuhan. Jemaat, terimalah berkat dari Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Kami segenap pemuda remaja GKJ Ciptawening mengucapkan Selamat ulang tahun yang ke-16 GKJ Ciptawening. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari
Komisi Sekolah Minggu GKJ Ciptowening mengucapkan selamat ulang tahun buat gereja kami tercinta GKJ Ciptowening yang ke-16. Kiranya Tuhan memberkati dan gereja kami semakin dewasa. Tuhan Yesus memberkati. Sekolah Minggu GKJ Ciptowening wilayah Pujangan mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-16 tahun untuk GKJ Ciptowening. Semoga semakin diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Tuhan memberkati. Shalom. Halo kanca-kanca. Jenengku ngucapaken sugeng kagem GKJ kaping Gusti berkahi. Kami Sekolah Minggu Wilayah Sambon mengucapkan selamat ulang tahun kepada GKJ Ciptowening yang ke-16. Kiranya semakin berjaya dan semakin tumbuh dan berkembang. Tuhan Yesus memberkati. Kula ngaturaken sugeng ambalwasa dumateng GKJ Ciptowening ingkang kaping 16. Mugi GKJ Ciptowening langkung ngrembaka. Sugeng ambalwasa GKJ Ciptowening ke-16. Gusti Yesus berkahi. Amba warso GKJ Cipto Wening ingkang kaping 16. 16. Kula ngaturake sugeng ambalwasa GKJ Ciptowening ingkang kaping 16. Gusti Yesus berkahi. Ambalwasa Gereja Ciptowening wilujeng ambalwasa kula aturaken wilujeng ambalwasa tentrem raharja warsa Gereja Ciptowening